Hey girls, welcome to Breakdown Channel Universe. 3 bulan setelah trailer pertamanya keluar, akhirnya kita dapat nih final trailer dari The Eternals. Film ketiga Marvel Cinematic Universe Phase 4 ini bakal tayang tanggal 5 November 2021 dan di sini nunjukin beberapa hal baru terkait plot filmnya dan juga ngenalin masing-masing anggota The Eternals. Villain utamanya juga muncul di sini dan juga alasan kenapa mereka sebelumnya nggak muncul di Marvel Cinematic Universe. Kenapa mereka nggak ikutan lawan Thanos? Kira-kira apa aja yang di-reveal di trailer ini? Langsung aja bareng gue Rian kita breakdown trailer final The Eternals. Kuy. Final trailer ini diawali dengan wide shot yang ngasih lihat rumah di tengah-tengah padang rumput. Yang pasti rasanya familiar kalau kalian udah nonton film-film yang disutradarai sama Chloe Zhao sebelumnya, seperti Nomadland yang menang Oscar Best Picture dan Best Director nih. Setelah itu kita ngelihat Ajax yang diperanin sama Salma Hayek yang lagi ngobrol di teras rumah tadi sama Richard Madden, si Ikaris dengan dua-duanya memakai pakaian ala manusia biasa. Dengan Ajax yang pakaiannya gaya rancher gitu atau petani gembala dan Ikaris yang pakaiannya lumayan rapi. Nunjukin kalau selama ini mereka bersembunyi di antara manusia dengan make samaran yang berbeda satu sama lain. Mereka berdua ngebahas soal The Blip yang dilakukan Thanos 5 tahun sebelumnya dan gimana orang-orang di bumi terutama Avengers berhasil ngembaliin setengah populasi universe lewat perjuangan mereka. Cuma dengan satu snap saja yang tentunya nge-refer pada apa yang dilakukan oleh Iron Man dengan Infinity Stones di Endgame. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. And then kita ngelihat shot planet bumi diiringi monolog dari Ajax dengan dia ngejelasin kalau kembalinya setengah populasi secara tiba-tiba ini ngebuat adanya energi yang dibutuhkan untuk event atau kejadian yang disebut emergence. Terus kita juga ngelihat ada benda dari luar angkasa yang jatuh ke bumi diikuti sama gempa dan tsunami yang bisa jadi disebabin sama benda itu. Kalau di trailer ini kayaknya si emergence yang disebut-sebut adalah event yang bisa membuat suatu perubahan besar untuk bumi dan juga populasinya yang sifatnya bisa jadi kiamat terhadap manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sebenarnya di Marvel Comics sendiri nggak ada info tentang apa itu emergence, tapi ada hal yang memang mirip sama emergence di komiknya, yaitu kejadian waktu satu Celestial bernama Tiamut disimpan di bumi di bawah gunung. Nah kalau begitu bisa jadi Eternals disuruh oleh Celestials untuk ngejaga bumi supaya emergence gak terjadi dan Tiamut gak bangun. Dan mungkin aja gunung meletus yang kita lihat di trailer ini adalah gunung tempat si Tiamut disimpan. Tapi bisa juga kisah ini ditwist jadi agak beda di mana salah satu tugas Eternals dari Celestials adalah disuruh menjaga bumi untuk mempersiapkan emergence atau si Tiamut bangun dan event tersebut malah menarik perhatian Deviant yang akan jadi musuh di film The Eternals. Tentunya tugas ini bisa dilihat sejalan atau berhubungan sama apa yang diucapin Ajax di teaser trailernya, yaitu Eternal sebagai kelompok yang menjaga, memandu, dan membantu manusia berkembang. Setelah ngedengerin penjelasan dari Ajax, si Robb Stark atau Ikaris dengan ekspresi khawatir nanyain kapan emergence bakal terjadi, yang ternyata jawabannya adalah dalam 7 hari. Dari situ kita bisa nebak-nebak, mungkin aja si Robb Stark ini mau nyariin Eternals lain untuk bersiap-siap sama emergence ini. Pertanyaannya adalah, apa bersiap untuk hal baik atau hal buruk nih? Berarti antara emergence ini bakal jadi masalah bagi mereka atau The Deviant lah yang bakal jadi sumber konflik di film ini. Selanjutnya kita lihat Eternals di dalam ruangan yang di tengah-tengahnya ada Celestials yang kayaknya sih adalah Arishem the Judge yang dalam bentuk seperti hologram dari kristal yang ada di dalam ruangan itu. Nah kalau di komiknya, Arishem the Judge ini punya peran penting sebagai Celestials karena dialah yang nentuin apakah satu planet atau kehidupan di dalamnya layak hidup atau mati dan harus dihancurin. Nah di dalam scene kalau kita lihat si Celestials ini ngeluarin batu atau energi warna kuning yang masuk ke dalam Ajax dan ngebangunin dia. Gara-gara ini gue jadi mikir nih, jangan-jangan ini batu sebenarnya adalah Mind Stone atau energi dari Mind Stone. Karena kita tahu Infinity Stone satu ini warnanya kuning dan juga dipakai sebagai sumber tenaga buat Vision. Yang bisa jadi ngasihin kalau The Eternals adalah makhluk buatan yang diciptakan pakai Mind Stone. Soalnya kalau kita lihat batunya cuma satu doang dan dimasukin ke dalam tubuh Ajax dan ngebikin dia bangun dan matanya bersinar jadi kuning mirip sama Vision waktu dikasih Mind Stone di Age of Ultron.
Selain itu, kekuatan-kekuatan yang dimiliki Eternals seperti laser dari mata Ikaris, senjata milik Tina, dan juga energi milik Kingo semuanya nih berwarna kuning, mirip sama kekuatan Vision yang ngeluarin laser kuning dari Mind Stone di Age of Ultron. Cuma yang bikin gue ragu kalau ini adalah Mind Stone adalah gara-gara Infinity Stone seharusnya udah nggak relevan lagi di Phase 4 dan MCU ke depannya. Karena Infinity Saga kan udah selesai ya, dan Infinity Stone saja udah jadi ganjelan pintu di series Loki. Bisa jadi nih batu ini adalah kristal kuning yang kita lihat si Cersei temuin di adegan selanjutnya waktu dia masuk ke ruangan dengan kristal-kristal lainnya yang mirip juga sama kristal di ruangan yang ada Ajax-nya tadi. Setelah itu kita dapat penjelasan lebih lanjut lagi tentang peran Eternals di bumi karena dia juga ditanyain tuh sama Jon Snow. Maksud gue Dan Whitman alias Black Knight yang akhirnya muncul di trailer ini, dimana dia bertanya kenapa Eternals kagak ngebantuin bumi ngelawan Thanos. Dan dari penjelasan Cersei ini kita jadi tahu kalau Eternals kagak boleh ikut campur urusan bumi, mau diserang Thanos atau mau diserang siapapun, karena mereka disuruh sama Celestials hanya untuk ikut campur pas ada Deviant. Ya kalau dipikir-pikir sih ini jadi alasan yang make sense ya untuk ngejelasin kenapa Eternals kagak muncul-muncul nih. Dan bisa juga diartiin kalau Celestials ternyata punya peraturan yang strict banget terhadap makhluk suruhan mereka. Bau-baunya Eternals bakal ngelanggar peraturan Celestials nih di film ini. Gara-gara emergence yang akan terjadi dan juga kemunculan para Deviant, si Ikaris mutusin untuk nyari Eternals lain di bumi dan ngumpulin mereka untuk menghadapi konflik yang akan datang. Tapi kalau katanya si Sprite sih di trailer ini jatuhnya udah kiamat nih guys, bukan konflik ecek-ecek lagi yang narik Eternals untuk menjadi bagian penting dari kejadian ini nanti. Dan kalau permasalahannya sampai ngebikin Eternals untuk turun tangan, berarti bisa dibilang ini udah kacau banget. Apalagi udah berhubungan sama emergence yang mungkin bakal nyebabin kiamat atau munculnya Deviant dan bahkan datangnya Celestials. Terus lewat komentar dari Cersei kita juga tahu kalau masing-masing Eternals udah misah sejak berabad-abad lalu dan hidup di antara manusia dengan menyamar menjadi mereka, mengasihkan diri atau jadi sosok penting di dalam komunitas manusia. Contohnya di trailer ini kita ngelihat si Druig yang tinggal di hutan bersama pengikut-pengikutnya, yang menurut gue sih ini dia pasti udah mind control nih pengikut-pengikutnya atau dikendalikan pikirannya karena mind control adalah kekuatan dari si Druig ini. Soalnya kalau dilihat-lihat, orang-orang di tempat Druig ini pakaiannya mirip-mirip dan mereka semua berbaris berkumpul, udah kayak dikomandoin sama orang lain. Dan kita juga sempat ngelihat orang-orang yang sama di trailer sebelumnya, yang kelihatan kayak lagi di mind control dan memegang senjata. Selain itu kita juga ngelihat si Tina yang kayaknya ngasingin dirinya di tempat terpencil supaya nggak ditemuin sama orang-orang lain ataupun nggak diganggu. Dan kelihatannya juga Tina ini mungkin nggak mau diganggu karena dia sempat nyerang si Gilgamesh walaupun serangannya ini ditahan. Mungkin aja si Tina nggak mau diganggu karena dia tahu rahasia buruk terkait Eternals, Celestials ataupun Deviant yang ngebuat dia mengasingkan diri. Kita juga dengerin pandangan si Tina mengenai hubungan Eternals dan manusia yang nunjukin kalau para Eternals benar-benar cinta dengan manusia dan sayang sama mereka. Makanya ngebantu manusia di masa lalu walaupun nggak nolong dalam konflik tertentu. Mungkin perasaan mereka terhadap manusia ini bakal jadi alasan Eternals untuk nyoba hentiin kiamat nantinya, yang bisa jadi disebabkan oleh emergence yang dari tadi udah disebut-sebut ini. Dan kalau begitu mereka bakal ngelawan perintah Celestials yang tentunya bakal punya dampak besar ke hubungan Eternals dengan pencipta mereka. Terus kita juga ngelihat adegan dimana Cersei masuk ke tempat yang teknologinya kelihatan canggih dan juga berisi kristal-kristal yang kita masih belum tahu nih asal-usulnya dari mana. Bisa jadi ini adalah tempat yang berisi jawaban tentang plan Celestials di bumi yang mungkin ada kaitannya sama emergence yang bakal terjadi. Mungkin juga Cersei dan Eternals lainnya bakal nemuin jawaban soal asal-usul mereka dan tujuan asli mereka yang dikasih sama Celestials. Ditambah lagi juga ada bentuk lokasi yang agak-agak mirip dengan desain Celestials yang space futuristik dengan teknologi canggih gitu. Apa mungkin kristal-kristal ini yang ngasih kekuatan untuk para Eternals? Dan kalau kita lihat ya warnanya memang agak putih kekuning-kuningan juga, mirip energi yang dikeluarin dari kekuatan para Eternals. Kita juga ngeliat adegan-adegan lain yang nunjukin anggota Eternals lain berantem sama Deviant dengan latar belakang yang berbeda-beda. Menurut gue sih, seperti plot filmnya yang bakal ngasih lihat Eternals dari sejak datang ribuan tahun lalu sampai ke zaman sekarang, kita bakal lihat para makhluk berkekuatan super ini ngelawan para Deviant di era-era yang berbeda. Kita juga ngelihat ada Celestial lain yang akan muncul di film ini yang kalau dilihat-lihat sih kayaknya mirip sama Jemiah di Analyzer yang di sini kelihatan lagi ngebuat galaksi atau benda antariksa lainnya. Nah kalau di komik, si Jemiah ini nih tugasnya menganalisa kehidupan yang ada di alam semesta. Nah, poin menarik di trailer ini adalah kemunculan dari Crow, si Deviant yang bakal jadi musuh utama Eternals di film ini. Yang bisa dilihat nangkep Tina dan bilang kalau para Eternals nggak bisa nyelamatin manusia dan juga bumi.
Nah kalau di komiknya, si Crow ini memang Deviant yang sering banget lawanan sama Eternals. Tapi juga kadang jadi teman mereka atau aliansi mereka di saat-saat tertentu. Karena Crow ini punya hubungan romantis sama Tina yang jatuhnya tuh kayak love-hate relationship gitulah kalau di komik. Nah menurut gue bakal menarik sih kalau kita ngelihat mereka juga jadi plot point di film Eternals yang ngebuat konflik jadi lumayan personal karena sejarah Crow dan juga Tina di masa lalu yang punya love interest tentunya. Nah kalau kalian belum tahu, Deviant di komik adalah makhluk ciptaan Celestials juga yang berasal dari hasil eksperimen Celestial yang dilakukan ke manusia purba dengan masukin gen buruk dan mengubah bentuk dan kekuatan para Deviant. Jadi udah jelas banget kalau Deviant punya dendam tersendiri sama Celestials dan menganggap para Eternals sebagai musuh bebuyutan mereka karena lebih good looking dari mereka. Tapi ya bisa jadi peran Deviant di sini di MCU itu diubah dari yang seharusnya, yang tentunya bakal ngebuat cerita Eternals ini jadi makin gak ketebak. Nah adegan antara Crow dan Tina ini juga kalau dilihat Tina nih kayak pingsan atau nggak bernyawa. Bahkan matanya kelihatan kosong dan gelap nih, cuma putih-putih aja. Nah bisa jadi ini adalah momen dimana si Crow bisa mengekstraksi kristal kuning yang ada di dalam tubuh Eternals ini. Dimana seperti yang ada di awal trailer, kristal kuning mirip Mind Stone ini memang jadi komponen penting dari penciptaan Eternals. Dan di sini energi kristal tersebut akhirnya bisa diekstrak sama Crow yang bikin si Tina ini jadi kayak gini. Tapi ya ini mirip-mirip nih kayak mata kosong droid kayak Vision waktu diambil Mind Stone-nya loh. Apa jangan-jangan memang Eternals di film ini tercipta karena Mind Stone dan kuning-kuning tadi itu emang Mind Stone? Kalian deh yang jawab, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian punya hal-hal penting yang mungkin gue lewatkan di trailer ini, jangan lupa juga tulis di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.